Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai isu pertanian, yaitu konsep dan strategi ketahanan pangan. Materi dari ketahanan pangan yaitu terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah konsep ketahanan pangan, yang kedua perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan, dan yang terakhir adalah pendekatan dan strategi ketahanan pangan. Yang pertama adalah konsep ketahanan pangan. Konsep dan pengertian atau definisi ketahanan pangan sangat luas dan beragam. Namun intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu tersebut, perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal, serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Dalam perumusan kebijakan maupun kajian empiris ketahanan pangan, penerapan konsep ketahanan pangan tersebut perlu dikaitkan dengan rangkaian sistem hierarki sesuai dimensi sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga, masyarakat atau komunitas, regional, nasional, maupun global. Yang kedua adalah perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Yang pertama dimulai dari indikator lingkupnya. Swasembada pangan lingkupnya nasional, sedangkan ketahanan pangan lingkupnya rumah tangga dan individu. Indikator yang kedua adalah sasaran. Swasembada pangan sasarannya adalah komoditas pangan, sedangkan ketahanan pangan sasarannya adalah manusia. Yang ketiga indikator strategi. Swasembada pangan substitusi impor, sedangkan ketahanan pangan peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan. Yang keempat adalah indikator output. Swasembada pangan peningkatan produksi pangan, sedangkan ketahanan pangan status gizi. Penurunan yaitu kelaparan, gizi kurang, dan gizi buruk. Yang terakhir, indikatornya yaitu outcome. Swasembada pangan kecukupan pangan oleh produk domestik, sedangkan ketahanan pangan manusia sehat dan produktif. Angka harapan hidupnya tinggi. Materi yang ketiga yaitu pendekatan dan strategi ketahanan pangan. Simatupang pada tahun 1999 mengajukan suatu konsep paradigma baru untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan yang berkelanjutan menurut Simatupang perlu dibangun dengan memperhatikan 3 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu prinsip utama program ketahanan pangan harus didasarkan bahwa pangan merupakan hak asasi dan kebutuhan mendasar bagi manusia. Oleh karena itu tujuan utamanya adalah melindungi, mempertahankan, dan menjamin semua orang untuk memperoleh pangan secara memadai. Perspektif yang kedua yaitu ketahanan pangan harus diperlakukan sebagai suatu sistem hierarki mulai dari tingkat global sampai ketahanan pangan tingkat rumah tangga atau individu. Sistem ketahanan pangan perlu memperhatikan 3 elemen yaitu sistem monitoring dan kewaspadaan dini, sistem keamanan sosial, dan sistem jaring pengaman sosial. Perspektif yang terakhir yaitu komponen pendukung dari sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah perlunya peranan strategis dari pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, resource group, dan adanya kebebasan pers. Sementara itu, Tabor et al. Pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa agar ketahanan pangan Indonesia bisa berlanjut, diperlukan antara lain intervensi jangka menengah, yaitu dengan memfokuskan pada penggeseran reformasi kebijaksanaan dan kelembagaan ketahanan pangan melalui yang pertama, konsentrasi ketahanan pangan dengan perhatian pada beras. Yang kedua, stabilisasi harga beras dengan menggunakan instrumen finansial dan perdagangan. Yang ketiga adalah reformasi pemasaran pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.